Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebagian dari sisa umur kita bisa bertemu di bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, Sayyidus Syuhur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita untuk kita bisa bertemu di bulan yang sangat mulia. Bulan yang dimana amalan-amalan sunnah kalau kita kerjakan itu pahalanya seperti mengerjakan amalan wajib. Dan amalan-amalan wajib yang kita kerjakan itu pahalanya dilipat gandakan 70 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita sholat subuh, itu dalam satu hadis dikatakan siapa yang sholat subuh secara berjamaah seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Dia sholat semalam suntuk. Kalau kita sholat subuh seakan-akan kita sholat semalam suntuk, itu dikali lipat 70 kali oleh Allah Subhanahu wa taala jika di dalam bulan Ramadan. Maka kita syukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa sholat subuh secara berjamaah. Kita juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dudukan kita di majelis yang mulia, majelis ilmu. Orang yang duduk dalam majelis ilmu, majlis tama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarrusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Allah datangkan ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah kasih rahmat. Wa hafatzhumul malaikah, para malaikat mengelilingi. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan bangga-banggakan namanya di majelisnya para malaikat, majelis yang mulia. Ini fulan bin fulan telah duduk dalam majelis. Jadi bukan hanya nama kita, nama kedua orang tua kita pun akan disebut-sebut oleh Allah di majelisnya para malaikat, majelis yang lebih mulia. Maka kita di sini semuanya niat itikaf, insyaallah ya. Kita niat itikaf. Kalau kita sudah niat itikaf, duduk dalam majelis ilmu, kita duduk saja mendengarkan, itu pahala terus mengalir, insyaallah ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian tentang kitab Arba'in An-Nawawi, sudah sampai hadis yang ke-15. Al-hadisul khamisu asyar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Al haditsul khamis asyar, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya ada hadis juga riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Banyak para ulama yang berselisih tentang nama sebenarnya Sayyidina Abu Hurairah. Namun yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'in ini, nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhar. Namanya Sayyidina Abu Hurairah. Dari Sayyidina Abdurrahman ibnu Sakhar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau diam. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan suatu perkara yang baik. Kalau tidak bisa ucapkan perkara yang baik, diam, aw liyasmut, atau diam. Karena sesuai dengan sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah di dalam Al-Qur'an, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap lafaz ucapan kecuali ada malaikat pengawas yang selalu mencatatnya, malaikat raqib dan malaikat atid. Makanya perkara yang baik, ucapan-ucapan yang baik itu yang harus terus kita lontarkan.
Jika kita tidak sengaja mengucapkan sesuatu yang buruk atau dengan kesengajaan kita mengucapkan sesuatu yang buruk, maka cepat-cepatlah kita berbuat sesuatu yang baik. Cepat-cepat berbuat sesuatu yang baik. Misalnya kita tidak sengaja ataupun dengan sengaja mengucapkan sesuatu yang kotor atau mengucapkan sesuatu yang buat saudara muslim kita sakit hati, maka cepat-cepat kita berbuat sesuatu yang baik. Karena di dalam kitabnya Al-Imam Asy'arani, nama kitabnya itu Tanbihul Mughtarrin, itu beliau menceritakan seperti ini. Jika seorang hamba, orang yang beriman kepada Allah, dia berbuat satu keburukan, maka Allah utus dua malaikat. Allah utus dua malaikat. Malaikat yang kanan dan malaikat yang kiri, yaitu Raqib dan Atid. Jadi malaikat yang kanan ini mencatat yang baik, malaikat yang kiri mencatat yang buruk. Jika seorang hamba muslim, hamba yang iman ini berbuat keburukan, maka tugas yang catat ini malaikat yang kiri. Namun statusnya malaikat yang kanan ini sebagai amir dan yang malaikat kiri ini sebagai makmur. Kalau statusnya seperti ini, berarti makmur tidak bisa melakukan sesuatu kecuali harus atas izin amir. Jadi malaikat yang kiri dia tidak boleh langsung mencatat keburukan kecuali dia izin dulu sama malaikat yang kanan, izin sama amirnya dulu. Ketika seorang hamba yang iman ini berbuat satu keburukan, maka makmur yang malaikat yang kiri bilang, "Ya amir, bolehkah saya mencatat keburukannya?" Terus malaikat yang kanan, amirnya bilang, jangan dulu catat, tunggu sampai dia buat kebaikan dulu." Nah, ketika hamba iman ini dia sudah buat kebaikan, maka langsung yang kiri bilang lagi, "Wahai amir, bolehkah saya catat keburukannya ini?" Habis itu yang kanan bilang, amirnya bilang, dia sudah buat kebaikan, maka sekarang tugasnya saya untuk mencatat. Dan Allah berikan 10 kebaikan jika dia buat satu kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau buat satu kebaikan Allah lipat 10. Maka malaikat yang kanan mencatat 10. Maka amirnya bilang, "Bagaimana kalau saya catat 5 kebaikan dan 5 kebaikan ini ditukar lagi dengan keburukan tadi yang dia kerjakan, tapi kamu tidak nulis keburukannya." Jadi seperti itu. Jadi malaikat yang kanan catat 5 kebaikannya dan 5 lagi ini ditukar dengan keburukan yang dia kerjakan. Maka ini sesuai dengan innal hasanat yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Maka kalau kita buat keburukan, lontarkan sesuatu yang tidak mengenakan saudara muslim kita, maka cepat-cepat kita langsung buat kebaikan. Sehingga keburukan itu akan terselesaikan dan akan dihapuskan. Jadi seperti itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyaqul khairan, maka hendaklah mengucapkan sesuatu yang baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita hendaklah mengucapkan sesuatu yang baik. Di sini Nabi tidak bilang hendaklah mengucapkan sesuatu yang jujur, tidak. Tapi Nabi bilang mengucapkan sesuatu yang baik. Karena ada beberapa keadaan mengucapkan sesuatu yang jujur itu tidak tepat. Tidak tepat. Contohnya jika kita pengen mengucapkan sesuatu yang jujur dalam keadaan saudara muslim kita ini hatinya lagi tidak baik, ataupun orang bilang seperti gegana gitu, gelisah, galau, merana, ataupun lagi hatinya sesuatu yang lagi tidak baik-baik saja. Itu kalau kita mengucapkan sesuatu yang jujur kepadanya, itu malah tambah bikin dia sakit hati. Jadi seperti itu. Maka Nabi tegaskan di sini falyaqul khairan, hendaklah mengucapkan sesuatu yang baik. Maka Nabi menegaskan, jadi kalau kita mau ngomong harus dipikir-pikir, harus ditimbang-timbang dulu. Apakah yang saya ngomong ini akan bisa mendatangkan manfaat? Apakah yang saya ngomong ini atau bisa mendatangkan mudarat? Apakah yang saya ngomong ini akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mendengarkan, atau yang saya ngomong ini akan mengakibatkan keburukan bagi yang mendengarkan? Jadi seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, maka lebih baik kita diam. Karena berapa banyak orang itu yang dia mengucapkan satu ucapan, kemudian dia menyesal selama-lamanya karena ucapannya itu. Namun jarang sekali orang itu menyesal kalau dia itu diam. Jarang sekali. Jarang sekali orang itu menyesal kalau dia itu diam. Aduh, kenapa saya diam kah?
Itu jarang, ada tapi mungkin sedikit. Tapi berapa banyak orang yang menyesal karena mengucapkan satu ucapan. Jadi seperti itu. Maka perlu ditimbang-timbang lagi, falyakul khairan aw liyasmut. Mengucapkan sesuatu yang baik atau diam. Makanya orang bilang diam itu emas. Ya benar, karena diam itu bisa menyelamatkan seseorang dari yang berbuat seperti itu daripada orang yang banyak bicara. Orang yang banyak bicara. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu karamallahu wajhah, beliau mengatakan orang yang banyak bicara itu pasti banyak salahnya. Orang yang banyak bicara banyak kekeliruannya. Tapi kalau diam itu selamat. As-sukutu salama. Orang yang diam itu selamat. Bahkan dikatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Dalam satu riwayat dikatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu ada dalam menjaga lisannya. Kalau dia selalu menjaga lisannya dengan baik, maka dia akan selamat. Tapi kalau orang udah banyak bicara, maka itu akan mendatangkan keburukan bagi dia. Sampai-sampai Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathurat dunubuhu, wa man kathurat dunubuhu kanatin nar aula bihi." Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, maka banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih cocok untuk dia. Ini dikhususkan untuk bicara tentang keduniaan. Kalau bicara tentang keduniaan, kalau terlalu bicara banyak sia-sia. Tapi kalau bicara banyak untuk masalah agama ya nggak apa-apa. Sami-sami wawan. Semakin banyak bicara tentang agama, pahala terus semakin banyak. Tapi kalau bicara tentang dunia, semakin banyak tidak ada faedahnya. Ini yang akan mendatangkan keburukan bagi yang si berbicara tadi. Nah, ini hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah mengucapkan sesuatu yang baik. Kalau tidak bisa bilang baik, diam. Kemudian yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyukrim jarah. Maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Muliakan tetangga. Dalam riwayat itu tetangga itu 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri dari rumah kita. Itu masih dalam bagian tetangga kita. Jadi kita punya hak terhadap tetangga ini diantaranya ada 3. Kalau tetangga sedang kesusahan, maka kita bantu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tetangga mempunyai aib, kita tutup aibnya. Kemudian yang ketiga, kalau tetangga ini ada yang sedang sakit, maka kita jenguk. Kalau ada yang meninggal, maka kita takziah. Ini semua sudah banyak sekali mendapatkan fadilah-fadilah yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabil dunya, nafasahullah anhu kurbatan min kurabil akhirah. Yang pertama tadi, kalau ada kesusahan kita bantu. Barang siapa yang memudahkan satu kesulitan, memudahkan saudara muslim dari satu kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia dari satu kesulitan akhirat. Jadi kalau ada tetangga kita yang kesusahan, maka kita bantu. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita ketika pada saat kita butuh sekali dengan bantuan Allah. Di dunia maupun di akhirat. Kalau kita bantu saudara muslim. Wallahu fi auni abdi maka abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selagi hambanya ini menolong saudara muslimnya. Kemudian yang kedua, menutup aib. Wa man satara ala muslimin satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudara muslim, Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Setiap dari kita pasti punya aib, pasti punya kesalahan, dan Allah tutup semuanya ini. Atau kalau Allah buka aib kita, pasti tidak ada yang mau berteman sama kita. Pasti tidak ada yang mau dekat-dekat sama kita. Betapa jijiknya engkau. Banyak sekali keburukan-keburukan. Tapi Allah tutup aib kita. Masya Allah. Maka kalau kita tutup aib saudara muslim kita, tutup aib tetangga-tetangga kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aib kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, kalau sakit kita jenguk.
Karena dalam sebagian riwayat itu dikatakan kalau ada orang yang sakit, itu Allah utus malaikat datang kepada orang sakit. Terus dilihat, malaikat lihat, kalau orang sakit ini dia zikir sama Allah, dia doa sama Allah, amalan sama Allah, maka dengan sakitnya itu keburukan-keburukannya, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang sakit, ketika dia disakit sama Allah, ketika malaikat datang, toh malah maksiat. Ada orang sakit ini bukan malah dekat sama Allah, tapi malah jauh, malah maksiat. Ini percuma dia sakit, tapi tidak mendatangkan ampunan dari dosa-dosanya. Makanya untuk sebagai seorang muslim, tetangga yang baik, kalau ada tetangga kita yang sakit, kita jenguk sambil mengingatkan. Orang sakit itu doanya makbul, Masya Allah, banyak zikir, banyak doa, saya minta doanya. Jadi ingatkan lagi. Dan juga ingatkan kepada orang sakit untuk mengerjakan sholat. Karena sebagian dari kita pasti bilang, udah kamu jangan sholat, kamu istirahat saja, nanti kalau sudah sembuh baru kodok sholatnya. Tidak seperti itu. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tanda cintanya kamu kepada orang sakit adalah kamu suruh dia untuk sholat. Itu tanda cinta kita kepada orang sakit. Kalau anak kita sakit, istri kita sakit, tanda cinta kita kepada istri kita, kerjakan sholat semampunya, kerjakan sholat. Itu tanda cinta kita kepada orang sakit. Bukan malah suruh dia untuk mengkodok sholatnya, tidak. Karena Sayyidina Umar mengatakan tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak menjaga sholatnya. Jadi seperti itu. Jadi diingatkan. Kalau ada sebagian tetangga kita yang dipanggil oleh Allah meninggal, maka kita takziah untuk meringankan kesedihannya, membantunya, Masya Allah. Jadi ini hak-hak tetangga kita yang perlu kita tunaikan. Kalau kita masak, kadang mau buka puasa, kita masak, bikin makanan yang banyak, bikin kuah yang banyak. Dengan apa? Dengan untuk memberikan kepada tetangga-tetangga kita di sebelahnya, tetangga-tetangga kita. Karena dalam satu hadis dikatakan laisal mu'min alladzi yasba'u wa jaruhu ja'iun ila jambih. Bukan termasuk orang iman orang yang dia kekenyangan sedangkan tetangga yang di sampingnya kelaparan. Kita tidak tahu nih tetangga kita sebelah ini bisa makan nanti buka puasa apa tidak. Kita tidak tahu tetangga kita di sebelah ini ada untuk makan sahur apa tidak. Tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita kenyang sedangkan tetangga kita tuh sedang kelaparan. Masya Allah. Tegas ini hadisnya Rasulullah. Laisal mu'min alladzi yasba'u wa jaruhu ja'iun ila jambi. Bukan termasuk orang yang iman, orang yang beriman apabila dia kekenyangan sedangkan tetangganya di sampingnya itu kelaparan. Jadi kita muliakan falyukrim jarah, memuliakan tetangga. Bagaimana cara kita memuliakan tetangga? Kita sering bersilaturahmi kepada tetangga, sering ajak dalam kebaikan. Ini cara memuliakan tetangga. Karena kalau kita mau masuk surga bukan hanya keluarga kita saja. Bagaimana kita inginkan tetangga-tetangga kita pun semua sama-sama bisa bondong-bondong masuk surga. Datang kepada tetangga, ingatkan tentang kebaikan. Kalau lupa jauh sama Allah, ingatkan lagi tentang negeri akhirat. Ini bukti kepedulian kita terhadap tetangga. Kita tanya kesulitan-kesulitan apa yang sedang terjadi, hajat-hajat apa yang pengen ditunaikan, bagaimana kondisinya. Jadi kita tanya. Ini ciri bagaimana kita menghormati, memuliakan tetangga kita. Namun yang terpenting menjaga keharmonisan dan kenyamanan tetangga. Kalau putar musik, speaker besar taruh di luar, ini tidak tahu tetangga sedang sakit gigi. Mau tidur kiri balik kiri kanan tidak nyenyak karena suara musik terlalu besar. Kita enak-enak tapi tidak memikirkan tetangga yang sedang kesakitan di sebelah. Mau marah tapi tidak enak, takut akan cekcok. Jadi seperti itu. Ini yang paling penting, menjaga keharmonisan dan kenyamanan tetangga. Namun ada yang tidak kalah penting, yaitu kita menahan kesabaran dari keburukan-keburukan yang tetangga berikan kepada kita. Jadi kebaikan itu bukan hanya kita menjaga kenyamanan tetangga, tidak. Bukan hanya itu, tapi kita juga menahan kesabaran dari keburukan-keburukan yang tetangga lakukan kepada kita. Jadi kita sudah nih menjaga kenyamanan ini, kita sudah muliakan tetangga, jaga kenyamanan mereka. Tapi mereka ini selalu buat buruk sama kita. Ini juga cara memuliakan tetangga itu kita nahan kesabaran.
Jangan sampai toh kita balas. Hari ini mereka pasang musik besar-besar, besok kita bikin lebih besar lagi. Tidak. Kita menahan kesabaran dari keburukan-keburukan yang tetangga buat terhadap kita. Ini perkara yang sangat penting. Ini toh kalau kita kerjakan dan kita laksanakan, maka Rasulullah SAW akan tersenyum dan senang terhadap kita. Karena ini perintah Nabi, falyukrim jarah. Hendaklah memuliakan tetangga. Kita muliakan, maka Rasulullah SAW akan muliakan kita dan Rasulullah SAW akan senang terhadap kita. Karena amalan-amalan umat ini semua ditampakkan oleh Nabi. Jadi amalan-amalan umatnya baginda Rasulullah semua ditampakkan oleh Allah kepada Nabi. Jadi Nabi itu bisa lihat amalan-amalan umat. Jadi amalan umat yang menyenangkan hati Nabi, maka Nabi akan tersenyum kepadanya. Namun amalan-amalan umat yang membuat Nabi tidak suka, maka Nabi akan sedih. Nabi akan sedih. Maka kemaksiatan merajalela di mana-mana itu membuat hati Nabi itu semakin terluka. Tapi kalau ada orang yang hari-hari, Masya Allah, menghidupkan sunnah Nabi, menyebarkan sunnah Nabi, menjaga sunnah Nabi, itu Nabi bahagia dan Nabi tersenyum. Maka ini inti bagaimana falyukrim jar, hendaklah memuliakan tetangga. Kemudian yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah muliakan tamu. Muliakan tamu. Tamu ini datang membawa keberkahan. Makanya kalau tamu datang kepada kita itu jangan lihat ada tamu dari jauh udah lihat mau datang, cepat-cepat tutup pintu, tidak mau buka pintu. Jangan. Tamu datang keberkahan kok malah tidak mau diterima, tidak mau rumahnya berkah. Tamu datang membawa keberkahan, datang menyambut dengan kegembiraan, menyambut dengan senyuman. Tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu depan saudara muslimmu itu sedekah. Kalau kita udah senyum dengan saudara muslim kita, walaupun tidak kita kenal, kita senyum saja, itu sudah sedekah bagi kita untuk dia. Kita hidangkan makanan-makanan yang baik, minuman-minuman yang baik. Jadi hak tamu kepada ahli rumah untuk dijamu dan untuk disuguhi itu haknya tamu itu 3 hari. 3 hari untuk dijamu dan untuk dibaiki tamu kepada ahli rumah. Setelah 3 hari, toh ahli rumah mau berikan apa lagi kepada tamu, itu sedekah bagi ahli rumah. Tapi tugasnya ahli rumah untuk menjamu tamu ini selama 3 hari. Namun dalam sisi lain Nabi katakan menjamu tamu itu perkara yang sangat baik. Namun melihat dari sisi ahli rumah. Kalau ahli rumah itu mampu untuk menjamu tamu dengan sesuatu yang baik, maka jamulah dengan sesuatu yang baik, sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai, tamu nih Masya Allah kita jamu yang baik, makanan rumah habis. Besok tamu datang lagi, makanan udah habis, pinjam sana uang, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini. Bahkan sampai akan menyulitkan ahli rumah. Kalau kita melakukan seperti itu, maka suatu saat kita tidak ingin tamu datang ke rumah kita. Nabi tegaskan bagaimana menjamu tamu sesuai dengan kemampuan ahli rumah. Kalau kita mampunya ya bisa teh hangat sama telo, kasih. Jangan sampai kita pengen yang lebih baik, lebih sempurna, padahal kita ini sebenarnya tidak mampu. Kalau kita paksakan dengan paksaan yang seperti itu, maka suatu saat kalau ada tamu datang kita tidak mau jamu, maka ini kan lebih bahaya. Jadi seperti itu, muliakan tamu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang ke-15 ini banyak nilai-nilai penting di dalam kehidupan. Kan ada 3 bagian. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nilai kehidupannya ini menjaga lisan. Kemudian yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Ini yang kedua, ini kepedulian sosial. Kepedulian sosial terhadap tetangga, kepada saudara muslim, kepada manusia. Kemudian yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, mencerminkan kehidupan muslim yang baik. Yang pertama adalah jaga lisan, yang kedua kepedulian sosial, yang ketiga mencerminkan kepribadian seorang muslim yang baik. Dan saya perhatikan juga hadis yang ke-15 ini cocok banget dalam bulan Ramadan ini.
Cocok banget. Yang pertama, falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Nah, dalam Ramadan ini Masya Allah, kita puasa pagi-pagi, siang-siang, ucap yang baik. Kalau enggak ucap baik, diam. Jangan sampai kita berbicara buruk, apalagi gibah, apalagi fitnah. Puasa enggak batal, tapi pahala puasa habis. Nah, ini penting, falyaqul khairan aw liyasmut dalam puasa. Katakan yang baik, kalau enggak bisa baik, diam. Untuk menjaga puasa kita ini akan tetap utuh pahalanya. Kemudian yang kedua, falyukrim jarah. Hendaklah memuliakan tetangga. Nah, kalau kita masak mau buka puasa, bagi tetangga. Biar sama-sama tetangga bisa merasakan buka puasa seperti kita. Kemudian falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Kalau malam-malam makanan masih ada tersisa di rumah, kita datangi, panggil teman-teman untuk datang makan sama-sama di rumah. Ayo, ntar datang ke rumah ya habis tarawih. Ini makanan masih banyak di rumah. Kita muliakan tamu, Masya Allah. Jadi kita melakukan 3 perkara itu, berarti kita telah mengamalkan hadis yang ke-15 di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Maka siap semua Pak ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian pada kesempatan kali ini hadis yang ke-15 ini. Semoga kita bisa niat amal dan kita niat sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mendengarkan. Akhirul kalam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.